Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya, pada kali ini kita akan memasuki tema ketiga, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Bahasan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 60, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya seorang manusia adalah khalifatullah di muka bumi ini. Maka kewajiban kita adalah merawat dan menjaga alam semesta ini agar tetap lestari. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita akan memasuki di tema 3 tentang kerusakan lingkungan. Manusia ketika berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan perlulah diatur secara seimbang. Ketika keseimbangan tidak terjadi, maka akan menyebabkan masalah yang besar seperti kerusakan lingkungan, baik itu hewan maupun tumbuhan. Anak-anak semuanya, berikut contoh kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Yang pertama adalah pembakaran lahan baru yang kerap sekali terjadi ketika seorang itu membuka lahan. Bukan hanya satu lahan atau 1 hektar, bahkan sampai jutaan hektar hutan terbakar. Yang kedua adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bom ataupun pukat harimau. Hal ini akan merusak keseimbangan alam. Bukan hanya ikan yang kecil, bahkan ikan-ikan yang ada di dalamnya, habitat yang ada di dalamnya pun akan ikut musnah. Baik itu dengan bom, racun maupun pukat harimau adalah sesuatu yang merusak alam atau keseimbangan alam. Yang ketiga adalah membuang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di daratan. Ketika seorang membuang sampah di sungai, sampah-sampah yang ada maka akan menyebabkan menumpuknya sampah yang akan bermuara di lautan. Kita tahu banyak sekali bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dalam hal ini membuang sampah sembarangan, baik itu banjir maupun kerusakan-kerusakan yang tidak enak ketika dipandang oleh mata. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu bagian-bagian tumbuhan yang harus kita perhatikan, baik itu daun, bunga, buah dan biji, batang maupun akar. Yang pertama, daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses membuat makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain sebagai tempat untuk fotosintesis, daun juga berfungsi sebagai tempat penguapan air. Dan daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Anak-anak semuanya, ketika kita memperhatikan daun, maka berdasarkan bentuk tulang daunnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bentuk tulang daun menyirip. Kita lihat contohnya adalah daun pada pohon mangga. Kemudian yang kedua adalah bentuk tulang daun dengan menjari. Kita lihat pada gambar dengan contoh daun pepaya. Dan yang ketiga adalah bentuk tulang daun yang sejajar. Hal ini bisa dilihat dalam gambar adalah daun pandan, juga daun kelapa. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bagian pada tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki peran yang penting dan sangat
mempengaruhi perkembangbiakan pada tanaman. Bagian-bagian bunga kita lihat ada mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai, putik maupun benang sari. Untuk bagian-bagian tersebut bisa dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan pada video ini. Yang ketiga adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Fungsinya adalah menyalurkan air dan unsur hara, juga menyalurkan makanan-makanan yang telah dihasilkan dalam proses fotosintesis di daun. Yang kedua adalah tempat tumbuhnya daun, bunga maupun buah, dan yang ketiga adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian tanaman yang keempat adalah akar. Akar adalah bagian tanaman yang berada di dalam permukaan tanah. Akar secara umum dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Karena semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi pada hari ini untuk tema 3 subtema 1. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.